Halo, halo, halo. Halo Bandung, apa kabar adik kakak? Gimana, sudah pada makan? Kita mau ke mana nih? Kita mau ke Sulawesi, Sumatera, ke Inggris. Salah satu hakim terkenal di Indonesia adalah Atidjo Alkostar ya. Atidjo Alkostar, hakim tuh. Salah satu hakim MA yang terkenal di Indonesia. Tahu nggak kan kalau hakim itu apa sih? Kita mau bicarain masalah hakim ya. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata hakim itu, ini saya ngambilnya 3 aja ya. Yang pertama pengadilan. Contohnya perkara sudah diserahkan kepada hakim. Yang kedua pengadil. Nah, kalau yang pertama itu sebagai tempat ya, yang kedua pengadil berarti sebagai orang ya. Sebagai orang tuh contohnya keputusan hakim tidak dapat diganggu gugat, berarti hakim ini sebagai orang ya, berarti dia yang melakukan sebagai penindak. Yang ketiga juri atau penilai, ini sebagai suatu proses ya, suatu proses dalam misalnya dalam perlombaan ataupun yang lain-lain. Contohnya jangan main hakim sendiri. Lalu di dalam hukum, arti yang sebenarnya di dalam hukum tuh, hakim adalah orang yang memimpin persidangan yang berada di pengadilan untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara, dan hakim itu yang menentukan pihak yang didakwa itu salah atau benar dan menjatuhi hukuman. Jadi itu misalnya ada suatu perkara atau perkara tuh dimasukkan ke dalam pengadilan. Misalnya kalau dalam pidana yang sekarang yang lagi terkenal kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, pembunuhan Brigadir Yosua ini tersangkanya ada Brigadir E, ada Ferdi Sambo. Nah, itu dimasukin ke pengadilan tuh. Nanti hakim melihat bukti-bukti yang disampaikan oleh pengacara Ferdi Sambo dan pengacara Brigadir Brigadir Y gitu loh. Jadi membandingkan antara kedua belah pihak. Jadi ada yang kalau pidana sih sebenarnya gugatan ya, gugatan dari pemerintah dan menentukan apakah Ferdi Sambo ini salah gitu loh. Salahnya sampai sebatas mana dan dihukumnya sebatas mana gitu loh. Apakah dia salah atau benar? Apakah nanti dengan apa sih bukti-bukti dan konstruksi hukum yang ada, hakim ini yang menentukan apakah Ferdi Sambo ini benar atau salah dan berapa lama dihukum. Dan itu ada tata cara dan undang-undangnya ya. Dan hakim itu berada dalam tatanan undang-undang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, yaitu ayat 1, pengadilan memeriksa dan mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang ya, 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi itu hakimnya cuma 3 ya, di depan, paling depan. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang hakim dan kedua orang hakim anggota. Jadi ada hakim ketua dan hakim anggota ya. Nah, lalu pengen jadi hakim nih. Yuk kita lanjut. Hakim itu ternyata adalah seorang PNS ya, pegawai negeri sipil atau juga pejabat pemerintahan. Jadi ini maksudnya tuh nggak ada di dalam swasta gitu loh, nggak ada di dalam ranah pekerjaan swasta atau perusahaan swasta. Jadi dia dalam ranah pemerintahan. Dalam ranah pemerintahan tentunya Anda harus masuk jadi PNS terlebih dahulu ya. PNS, pegawai negeri sipil atau ASN. Ya, tapi juga nggak semua jabatan ya. Tapi jabatannya kamu harus lulusan hukum dulu. Setelah lulus hukum nih dari perguruan tinggi, bisa negeri, bisa swasta,
kamu menjalani apa istilahnya tuh kuliah hukum dulu di negeri banyak itu seperti UGM, Unpad, UI, terus Universitas Jenderal Sudirman. Di swasta itu bisa Maranatha, Parayangan, bisa Unisba, bisa Universitas Islam Bandung, bisa Universitas STHB, Sekolah Tinggi Hukum Bandung ya. Ini saya tempatnya ini yang Bandung karena di Bandung, karena lokasinya di Bandung ya. Dan setelah Anda lulus dari ini nih, dari apa istilahnya dari perguruan tinggi, lulus hukum, itu tuh kurang lebih 4 tahun ya. Ya bisa sih langsung ke S2-nya juga. Dan setelah S2 atau S1 lulusnya masuk ke PNS. PNS-nya itu ya analisis dengan jabatan analisis perkara pengadilan ya. Jadi jabatannya tuh analisis perkara pengadilan ke lembaganya lembaga Mahkamah Agung. Nah setelah masuk ke lulus dari perkara pengadilan, analisis perkara pengadilan menjadi PNS nih, PNS perkara pengadilan, maka Anda harus juga adik-adik itu harus mengikuti pendidikan calon hakim. Jadi nggak langsung jadi hakim, tapi ada pendidikannya dulu ya. Pendidikan calon hakim itu yaitu ya penyeleksian PNS-PNS ini apakah mampu dia menjadi hakim yang baik gitu loh. Dan bila lulus akan diangkat menjadi hakim nih. Tapi bila nggak lulus, istilahnya tuh karena udah mengikuti berapa tahap tuh, ada tahap pembelajaran, ada tahap pengetesan, pengujian kayak gitu. Bila nggak lulus ya tetap jadi PNS, tapi anak tetap PNS tapi analis gitu. Jadi cuman analis perkara pengadilan doang, tidak ke hakimnya. Tentunya syarat-syarat menjadi hakim adalah warga negara bertahun WNI ya, warga negara Indonesia, lalu berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu setia kepada Pancasila ya, setia kepada Pancasila. Jadi dia tuh nggak ada pikiran kemana-mana, setia pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Tentunya tahu dan mengerti memahami arti Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang ya sarjana hukum ya, sarjana hukum dan lulus pendidikan hakim. Ya lulus pendidikan hakim. Lalu MA ya, MA analisis perkara jabatan, analis perkara pengadilan. Lalu setelah itu sehat, bukan mampu sih, sehat secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya ya. Karena dalam proses suatu perkara pengadilan itu bisa berjam-jam. Bisa kalau yang rumit bisa 10 jam, bisa 8 jam, 6 jam. Dan kita tuh harus sebagai hakim itu harus mendengarkan dengan seksama gitu loh. Tidak boleh ya kalau bisa, dan emang nggak boleh ke kamar mandi gitu loh. Karena nanti akan ngeblank, jadi akan proses pengadilan itu akan ngeblank. Dan jasmani dan berusia ya paling rendah 25 dan paling tinggi 40. Nah, ini yang harus diketahui oleh rekan-rekan sekalian, paling rendah 25 dan paling tinggi 40. Di sini tuh ada dibatasin umur ya, jadi harus PNS-nya pun harus batasnya tuh 40. Berarti sebelum pelatihannya misalnya 4 bulan atau 1 tahun ya, berarti kalau dia masuk PNS udah umurnya 39, dia udah nggak bisa lagi seperti itu. Dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ya, dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hakim tetap. Nah, kekuatan hakim tetap ini apa sih? Ya pengadilan yang paling atas ya. Karena tingkatan pengadilan itu bermacam-macam. Nah, salah satu seperti itu ya. Oke. Pengadilan hukum yang tetap gitu. Jadi tidak boleh pernah berbuat jahat, istilahnya tidak boleh misalnya mencuri, ketahuan mencuri, nah itu nggak boleh menjadi hakim, langsung fix diputus gitu loh. Oke.
Sampai di sini untuk pengetahuan dasar ya, untuk pengetahuan dasar untuk menjadi hakim. Kalau ada ingin menjadi hakim, memegang palu, memutuskan perkara dengan ini. Nah, biasanya memegang palu dengan ini saya memutuskan bahwa nama bla 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 bersalah dengan hukuman misalnya 3 tahun penjara dan juga denda denda uang sebesar 5 juta seperti itu, atau hukuman denda kurungan 5 tahun penjara saja seperti itu. Oke, see you next time. Jangan lupa untuk di follow, share, dan subscribe.